Terima kasih Ibu Mita, yang malam ini memang benar-benar cetar seperti apa yang dikatakan Pak Tanto. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang segala-galanya lah pokoknya teman-teman seperjuangan, seangkatan, senior-senior, kakak-kakak kelas kita, lalu keluarga-keluarga alumni. Terima kasih, terima kasih. 19 memang menjadi sebuah permasalahan yang menimpa kita semua. Saya juga kena dampak yang sangat luar biasa. Saat ini memang tidak ada pemasukan yang berarti. Lalu kalau sudah membuat strategi, bagaimana cara kita fokus dalam membangun strategi itu? Yang pertama, kenali konsumen. Bisnis itu berbicara tentang kita bagaimana mengenali konsumen di era new normal. Kedua, utilisasi kapasitas melalui diferensiasi produk dan jasa. Yang ketiga, komunikasikan keunggulan dan kekhasan keunikan produk itu. Dan yang keempat, gunakan platform digital. Nah, kenapa digital? Karena kalau kita memakai digital, yang pertama, kita bisa akses ke semua pelanggan di Indonesia. Yang kedua, bisa meningkatkan penjualan. Bisa meningkatkan penjualan dan pendapatan. Yang ketiga, akses ke market baru di luar negeri. Kita bisa jualan ke luar negeri dengan cara digital. Yang keempat, transaksi lebih mudah dengan pelanggan maupun dengan pemasok. Perikanan lebih murah. Bayangkan teman-teman kalau membuat iklan seperti ini ya, yang ada di slide share saya. Ini bisa 1 tahun ini, nyewa ini bisa 5 miliar ini. Buat videotron ini bisa 5 miliar nih. Jadi kalau kita pakai internet bisa murah. Tergantung kita punya budget berapa. Kalau budget kita 100.000 untuk iklan sebulan, apakah bisa? Bisa aja. Nanti bisa kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bagaimana cara berbisnis, strategi, lalu bagaimana pakai channel-channel pemasaran. Nah, lalu dengan digital bisa membuka pekerjaan 150%. Dan bisa yang terakhir, bisnis inovatif 12 kali lipat lebih inovatif. Itu tadi kan kita berbicara tentang tentang strategi. Nah, ini apa bisnis model saat ini? Jadi dulu kalau kita bikin bisnis itu kan ribet banget, kita bikin proposal. Saat ini kita cuma 1 lembar. Kalau kita mau bisnis, bikin 1 lembar seperti apa yang ada di slide ini, bikin 9, ini yang disebut dengan bisnis model canvas. Kalau kita mau bisnis, cukup 1 lembar ini jadi panduan kita. Nah, itulah bedanya pedagang dengan pebisnis. Mindset pedagang dan pebisnis itu berbeda. Nyon sewu, tanpa menggurui atau apapun. Kalau pedagang, itu konsentrasinya bagaimana dapur saya ngepul tiap hari. Hanya jualan kulaan, ngono terus. Orang tentek ngono terus. Yo, misalnya kalau kita tanya pada pedagang di kaki 5, coba tanyakan pada tukang bakso atau apa misalnya, Pak, sampean dodolan bakso wis pirang suwe misalnya. Misalnya wis 2 tahun Mas, wis duwe pirang cabang. Yo cuman 1 Mas, 1 aja susah. Nah, itu berarti mindsetnya pedagang. Nah, bagaimana kita menemukan seorang pebisnis yang mindsetnya entrepreneur atau pebisnis? Saat kita menemukan pedagang bakso itu, kita tanya, Pak, dagang bakso udah berapa lama? Udah 2 tahun, Mas. Punya berapa cabang? Punya 5. Nah, berarti beliau sama-sama jualan bakso, tapi yang satunya pebisnis, satunya pedagang. Nah, bagaimana cara menjadi pebisnis? Memang pebisnis itu nggak mudah. Mindsetnya kita harus punya strategi, punya nyali, lalu harus membuat seperti ini. Memang ribet, tapi kita harus membuat seperti ini. Kalau kita nggak punya ini, saya rasa kita nggak bisa menjalankan sebuah bisnis. Karena bisnis memang tidak mudah. Kalau bisnis mudah, semua orang punya bisnis. Saya juga jatuh bangun, membangun bisnis, mulai dari karyawan, mulai dari saya jadi dirjen, direktur ijen, atau CEO, Chief Everything Officer, semua tak jalano dewe, sampai alhamdulillah punya tim. Ya itu memang nggak mudah. Tapi saya setiap hari belajar, bagaimana untuk membangun tim, membangun sebuah inovasi, dan bagaimana bersaing dengan para pebisnis yang lain. Nah, ini model bisnis yang bisa kita lakukan, teman-teman. Ada 9, kalau kita berbicara BMC, Business Model Canvas, mungkin teman-teman udah familiar dengan ini. Ada BMC, ada 7, ada 9, ada Key Partner. Key Partner itu yang semula kita hanya pemenuhan terhadap supply aja, kita menjadi co-creation, kerjasama. Ini yang sekarang ini sedang saya jalankan sama beberapa teman-teman alumni.
ini saya sangat semangat dan serius untuk mengangkat potensi perikanan Tuban. Alhamdulillah, saya punya pasar untuk ekspor udang pasir, butuh 10.000 ekor per bulan untuk dikirim ke Cina. Jadi saya nanti bisa kita kolaborasikan. Saya butuh lobster, sorry bukan udang, lobster pasir. Saya butuh untuk diekspor ke Cina. Dalam minggu-minggu ini, semakin cepat informasi semakin baik, kita bisa kolaborasi. Lalu yang kedua ada key activity yang semula kita efisien menjadi intelijen. Contohnya apa? Tesla atau Traveloka. Ya, membuat bisnis seperti itu. Lalu key resource yang semula kita ownership menjadi akses. Contohnya apa? Netflix atau Airbnb. Yang paling penting kita punya value proposition. Apa uniknya bisnis kita dengan yang lain? Karena bisnis ini nggak pernah berbeda. Bisnis itu selalu sama, nggak pernah berbeda. Misalnya orang satu jual keripik semua. Nah, bagaimana caranya yang paling unik? Nah, ini kita bisa diskusikan selanjutnya. Mulai dari yang kita menjual produk, jualah platform. Contohnya apa? Amazon dan Android. Lalu customer relationship yang semula loyalty menjadi empowerment. Contohnya apa? YouTube itu sekarang nggak susah-susah dia membuat bisnis. Yang suruh kerja orang-orang lain buat konten. Dia yang menikmati duitnya, loh. Jadi itu jadi loyalty menjadi empowerment. Contoh apa? TikTok itu dia nggak usah pusing-pusing untuk buat konten. Yang buat konten kita semua. Jadi itulah customer relationship. Lalu ada customer segment menjadi dari konsumen menjadi prosumer. Prosumer itu apa? Produsen ya konsumen. Jadi saat ini konsumen itu ya sekaligus ya wes konsumen ya produsen juga yang menghasilkan yang membeli. Nah, ini kalau saya ceritakan panjang ini. Bisa kita nanti diskusikan juga nih. Next time. Lalu revenue stream dari channel yang yang hanya perantara menjadi ekosistem, contohnya Gojek dan Alibaba. Lalu dari cost structure dari yang low cost menjadi zero cost. Google dan WhatsApp ini zero cost. Nah, ini panjang kalau dijelaskan. Nah, ini bisa sebagai ya. Nah, revenue stream dari langsung menjadi indirect. Contohnya Facebook dan Twitter. Nah, ini beberapa bisnis model yang bisa kita lakukan. Yang terakhir, penutup. Saya punya catatan penutup terhadap bagaimana cara kita bersama-sama bisnis, especially untuk teman-teman alumni, kakak-kakak kelas kita, mentor-mentor kita, alumni SMA 1 Tuban, bagaimana caranya kita berkolaborasi membangun sebuah bisnis yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa berguna dan membantu banyak orang. Ini catatan penutup saya. Jadi masa transisi menyongsong berakhirnya pandemi COVID ini kita harus sikapi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, optimis dan menerapkan cara baru pada era new normal untuk menemukan peluang baru dan jalankan menggunakan platform digital. Yang kedua, khusus bagi usaha UMKM memerlukan sandaran berupa penyegaran bantuan atau hibah dari pemerintah dan relaksasi pembiayaan agar mengurangi masalah cash flow. Yang ketiga, mereka dapat menemukan peluang baru melalui kemudahan akses informasi yang didukung keterampilan digital, penguatan komunitas yang difasilitasi oleh asosiasi atau perguruan tinggi seperti UMKM binaan inkubator. Alhamdulillah saya punya 300 binaan inkubator. Ada yang bisnis teh kelor, mie kelor, itu ada. Ada banyak teman-teman UMKM yang saya bina, alhamdulillah. Itu punya bisnis memang semula bagaimana bisnisnya itu nol sampai dengan bisnisnya ada di Indomart. Nah, itu alhamdulillah saya pernah bantu teman-teman. Saya sih punya impian dari awal kemarin, tujuan saya semoga nanti saya bisa membuat koperasi di Tuban untuk teman-teman bagaimana caranya kita punya wadah untuk menjual produk-produk kita dengan koperasi itu. Lalu catatan saya berikutnya adalah cara memasarkan produk kemungkinan akan menjadi berbeda, di mana peran internet akan menjadi lebih dominan dan pada akhirnya terjadi kerumunan baru di dunia digital. Nah, yang harus diwaspadai dengan adanya gelombang besar ini adalah semakin banyak konsumen mulai dipaksa beradaptasi dengan penggunaan teknologi untuk mendapatkan kebutuhan. Pada akibatnya pemilik usaha juga tidak mau harus adopsi tren ini. Yang pertama, overcrowded. Konsumen sudah jenuh dengan banyak konten. Makanya kita harus bagaimana cara menang bersaing. Selling pitch sehingga memunculkan attention deficiency. Yang kedua, new ocean. Kita harus punya strategi baru. Kalau kita mengenal strategi ada blue ocean, ada red ocean, ya kita new ocean. Saya biasanya menggunakan istilah pink ocean. Saya suka yang pink-pink. Nah, kita buat pink ocean, terbentuknya red ocean baru di dunia digital disebut digital ocean. Lalu confusion, membombardir banyak selling pitch dan konten.
Lalu yang terakhir adalah disper market channel. Dengan banyaknya media digital saat ini, dari sosial media, IG, Facebook, bingung kita memakai peluang apa yang bisa kita lakukan. Lalu sebenarnya yang paling penting adalah tidak ada formula rahasia untuk kondisi saat ini. Yang saya sampaikan tadi hanya apa yang menurut saya yang sudah saya praktekkan, dan tidak ada formula dan menjadi nomor satu. Melainkan memanfaatkan, bukan menjadi itu ya, tapi memanfaatkan momentum agar dapat stand in the crowd. Nah, yang terakhir, penutup dari saya, kesabaran bukanlah menerima apa adanya, tapi kesadaran akan adanya proses. Jadi teman-teman yang berwirausaha, jangan menyerah saat doa-doa kita nggak terjawab. Kalau kita mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta. Dan yang terakhir, ini yang ditunggu-tunggu, terima gaji, atau thank you, atau terima kasih. Menurut saya, inti dari bisnis adalah memudahkan suatu pekerjaan atau solusi dari permasalahan. Jadi kalau kita mau bisnis, jangan kita cari untung dulu, tapi kita bantu orang untuk memudahkan pekerjaan dan cari solusi. Jangan memikirkan kita cepat kaya, susah kita kalau memberikan itu. Baru kemudian kita hasilkan value dan buatlah profit bagi stakeholder. Itu dari saya, terima kasih. Kita bisa lanjut di session berikutnya. Saya kembalikan pada host. Baik, terima kasih. Kita berikan applause yang meriah untuk Dr. Adereksa. Ya, dan selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab kali ini penanya wajib untuk memberikan nomor HP-nya ya. Jadi silakan untuk bisa share nomor handphonenya untuk penanya. Saya berikan kesempatan untuk berapa penanya ini ya, Arda? Berapa? Tiga dulu. Terserah, bebas. Tiga dulu. Pak Rudi, silakan nomor handphonenya. Ngasih nomor handphone, kan ada di database itu, Mbak. Oh, baik. Dari database ya berarti ya. Oke, Ya. baik. Silakan Pak Rudi, pertanyaannya. Oke, matur suwun. Assalamualaikum, Mas Arda. Waalaikumsalam, Pak Direktur. Bro, keren materinya. Terima kasih banget. Ya, walaupun arek IPA ternyata mantap juga ininya ya. Ada beberapa pertanyaan. Rada serius, gak apa-apa. Nah, aku raiso jawab yo tak googling loh ya. Oke, ini kan ngomongin tadi materi seputar bisnis ya. Nah, yang pertanyaan yang pertama, simple sih pertanyaan pertama. Untuk teman-teman yang pengen memulai bisnis gitu ya. Cara memulai bisnis di era new normal ini seperti apa? Ya, teman-teman yang pengen merintis usahanya mulai dari nol sampai kemudian mungkin berhasil seperti Mas Arda. Itu seperti apa sih? Gitu ya. Kan kita tadi panjang lebar ngomong masalah teman-teman yang sudah punya usaha, bagaimana kita menghadapi kondisi new normal sekarang itu seperti apa. Itu kan bagi teman-teman yang sudah punya usaha. Gitu. Kalau teman-teman yang baru mau memulai usaha dan istilahnya masih di awang-awang itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tadi masalah untuk kondisi new normal, kita disarankan untuk tetap menjaga cash flow ya, demi keberlangsungan perusahaan. Sementara yang saya lihat, beberapa potensi-potensi pasar yang kemungkinan besar terbuka di era new normal, macam tadi di alat-alat kesehatan, terus kemudian sembako, dan lain-lain, itu kan untuk barang-barang yang kita ngomong komoditi ya, yang perputaran barangnya cepat dan memang consumable gitu. Bagaimana dengan pengusaha-pengusaha di bidang jasa ataupun barang-barang yang semi komoditi? Contohnya apa yang semi komoditi? Misalnya barang-barang teknis ya. Tadi ada spare part gitu ya, ada mungkin barang-barang yang untuk industri gitu ya. Kemudian jasa mungkin transporter gitu ya, provider itu seperti apa. Sementara kalau kita ngomong cash flow, kita
sebagai pengusaha itu sebenarnya kan nggak hanya berhutang ke bank, tapi kita juga memberikan piutang atau akun resif ke pelanggan-pelanggan kita, kan seperti itu. Yang saya lihat di periode pandemi ini, banyak pebisnis yang mengeluhkan masalah cash flow bukan karena dia nggak bisa bayar hutang ke bank, tapi lebih kepada jasa atau produk-produk yang mereka jual itu bayarnya molor. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menjaga konsumen-konsumen itu? Gitu. Sampai pada batasan, kita kasih kelonggaran berapa lama sih, katakanlah tempo pembayarannya, karena kan kita perlu untuk bayar gaji, perlu menghitung overhead, gitu ya, operasional segala macam, gitu kan. Kayak kemarin juga harus bayarin THR, katakanlah seperti itu. Sementara, kalau saya pernah dengar, kalau dalam bisnis itu, lebih baik kita menunggu yang akan datang daripada kita tidak melakukan sesuatu. Contohlah, kita berjualan produk gitu ya, ke pasar. Lebih baik kita tetap layani pasar itu. Syukur-syukur malah kita banjirin pasar itu, karena mungkin di beberapa pengusaha yang lain mereka akan hold jualannya gitu. Sementara kebutuhan pasar tetap ada. Tapi di satu sisi, kalaupun kita tetap layani, bayarnya kapan nih wong-wong gitu kan? Oke, itu yang kedua. Terus telu. Ya, Oke, sorry, pertanyaan yang kedua bisa diulang Pak Rudi. Ya intinya gini, bagaimana kita menjaga konsumen kita menemukan titik equilibrium antara kita kemudian tetap melayani konsumen kita, tapi kita menjaga cash flow kita. Karena kita selain daripada pengusaha itu kan biasanya diutang, tapi kita juga ngasih utang gitu loh, biasanya seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kan ada potensi back to normal. Kalau kita sekarang ngomong new normal, tapi kita belum bisa memprediksi back to normalnya itu seperti apa, kapan waktunya. Nah, untuk perubahan itu, biar kita nggak gagap gitu ya. Ini kan kondisinya sebelum new normal kan ada kondisi yang memang sudah sustain lama gitu ya. Kemudian ada kondisi yang baru yang disebut dengan new normal. Di satu titik nanti pasti akan back to normal. Gitu loh. Kembali lagi mungkin orang akan lebih banyak berkutat di pasar-pasar tradisional, bukan lagi di marketplace. Orang akan berinteraksi seperti biasanya, seperti sebelum terjadinya pandemi. Nah, bagaimana kita mengantisipasi itu? Biar kita nggak telat. Sudah, 3 itu aja. Langsung dijawab apa nanti dulu, Bu Host? Silakan, bisa langsung dijawab. Saya catat satu dan yang kedua, yang ketiga ini belum sampai nyatet. Silakan. Baik, matur nuwun pertanyaannya Pak Direktur yang punya Pertagas Pertamina Lubrikan, Pak Rudi. Tak dongakno 10 tahun lagi jadi direktur di situ. Jangan kita hanya sekedar jadi karyawan. Kembali lagi, ini teman lama saya dulu, saya gembel di Malang, saya ditolong beliau. Saya sempat jadi gembel di Malang, nggak jelas hidup saya. Gara-gara daftar Akabri ditolong sama beliau-beliau ini, saya masih ingat. Jadi bagi saya pertanyaan sangat bagus, saya apresiasi pertanyaannya. Tak jawab campur bahasa Jawa kalau Indonesia ya, karena aku wong Jawa juga. Bisnis itu yang pertama, bagaimana cara memulai bisnis? Cara memulai bisnis itu kembali lagi pada slide saya yang terakhir. Bisnis itu bagaimana caranya kita melihat masalah di sekitar kita, Pak. Kalau kita mau bisnis, masalah itulah jadi bisnis kita. Nah, saya itu selalu gitu. Masalah orang lain itu jadi bisnis saya. Nah, itu bisnis. Jadi kalau panjenengan semua mau menjalani bisnis, itu menurut saya apa masalah yang di sekitar kita, itu kita bisa menjadikan itu opportunity untuk bisnis. Kalau kita memaksakan saya punya produk, misalnya saya punya produk handphone, saya jual kemana ya? Nah, itu lebih susah itu, karena kita kan handphone persaingannya lebih banyak. Tapi kalau kita mempunyai mindset di sekitar kita, misalnya kita punya komunitas apa? Sekarang kita bisnis itu kita lihat teman-teman kita siapa. Contoh, kita mau bisnis hijab. Kalau misalnya mau bisnis hijab, paling enggak kita ya punya komunitas pengajian, toh. Nah, apakah apa yang mau kita, misalnya apa sih yang dibutuhkan ibu-ibu pengajian ini misalnya? Oke, hijab. Hijab yang seperti apa misalnya? Hijab yang dipakai semuanya tangannya itu bisa kayak gitu kan? Ada kan jilbab yang semua kan? Iya kan? Nah, misalnya gini,
apakah aku harus bikin produk hijab itu ya? Kan bikin produk kita harus nyewa apa namanya si penjahit, belum bayari orang kan belum tentu kita punya uang. Apa yang kita lakukan? Yang penting satu kita sudah mengamati masalah di sekitar kita. Kita punya komunitas apa, lalu kita punya bisnis apa kita punya masalah apa. Yang ketiga cariin barang misalnya di pasar kayak di Jakarta di Tanah Abang. Cari Tanah Abang. Hijab yang seperti itu kira-kira. Nah, apakah kita menjualkan barang di Tanah Abang itu bisa disebut sebagai pebisnis? Ada dua hal. Kalau kita hanya ngambil barang di Tanah Abang, kita jual tanpa kita branding, itu sama halnya kita jadi sales. Tapi kalau kita mengambil barang di Tanah Abang atau di PGS, lalu kita branding pakai brand kita sendiri, Rudy Jilbab Collection, itu disebut pebisnis. Jadi bagaimana pebisnis itu memikirkan branding, bagaimana mempunyai produk sendiri, meskipun itu mempunyai branding sendiri, meskipun itu punya orang lain. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman, apa caranya kita mau memulai bisnis? Caranya ya, kita harus banyak turun ke lapangan, harus banyak kita melihat permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena masalah itu jadi bisnis, Pak. Kalau orang punya masalah datang ke saya senang, Pak. Karena itu jadi bisnis saya, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menjaga cash flow? Ini nggak mudah, Pak. Saya juga saya pernah bisnis di bidang jasa dan barang. Saya punya bisnis konsultan ini sejak tahun 2013. Sampai detik ini yang nggak bayar ke saya juga banyak, Pak. Nagih itu susah. Nagih ke perusahaan-perusahaan besar susah. Nagih duit piutang kita susah. Bagaimana cara kita untuk agar cash flow kita jalan? Apalagi kita nagihnya susah. Ya kalau kita sudah nagih susah, mau gimana lagi? Sudah mentok. Ya saatnya kita ke strategi bisnis yang D tadi, diversify. Saatnya kita membuat new bisnis baru, Pak. Nggak ada cara lain. Kalau kita sudah bisnis jasa fotografi misalnya, lalu konsumen kita nggak bisa bayar, kita semua tahu sekarang, kita nggak bisa maksain orang untuk bayar. Semua orang kesusahan, Pak. Apakah kita harus nongkrongin rumahnya itu pakai preman-preman, kan kasihan. Mau nggak mau yang kita lakukan adalah bagaimana caranya buat bisnis baru. Ya tadi strategi D, diversify your business. Jadi kita pakai strategi diversify. Yang ketiga tadi apa, Mbak? Ya back to normal, dari new normal ke back to normal, itu biar kita nggak kalah dengan persaingan yang ada. Baik, seperti itu apa? tadi sudah saya bahas di cara adaptasi, Pak Rudi. Tadi saya ada slide tentang cara adaptasi. Bagaimana cara adaptasi kita dengan new normal. Jadi gini, asumsikan COVID ini 1-3 tahun nggak hilang. Ini kan masuk manajemen resiko bisnis. Apa yang kita lakukan? Apakah kita gini-gini aja WFH, lalu kita nggak bisa muter bagaimana kreativitas kita? Karena pebisnis ini kan, apalagi saya punya karyawan hampir 150-an orang. Saya memang punya bisnis tidak sendiri, saya punya beberapa pemilik saham, dan alhamdulillah sih saya punya grup di sini kan, punya grup AZ Company, punya 4 perusahaan yang sekarang aktif. Yang terakhir saya bikin capital investment untuk mendanai bisnis-bisnis. Ya kurang lebih kalau misalnya ada yang teman-teman kalau ada yang membutuhkan pendanaan yang kurang lebih 1-5 M, itu insya Allah saya siap untuk mendanai dengan catatan harus ada jelas proyeksi keuangannya. Nah, saya lagi bikin itu untuk membantu teman-teman kita yang kesusahan untuk bisnis. Jadi saya sama teman saya membangun perusahaan baru ini, capital investment untuk mendanai teman-teman seperti itu. Yang penting kita jelas cara bisnis, teman-teman bisnis, keluarga, kan begitu. Kembali lagi ke pertanyaan ketiga, kalau misalnya kita nggak akan kembali ke normal, kita new normal, 3 tahun kalau COVID ini nggak hilang ya, caranya adaptasi ada 6 tadi Pak Rudi. Yang pertama ya, kita menunda kewajiban membayar utang dulu. Semua orang tahu, ini semua harus diyakini. Kedua, meningkatkan cash flow atas inovasi bisnis. Jadi proses pemasaran dan produk harus kita kurangi. Kita harus fokus, kita jangan pemasaran dulu, tapi kita perbaiki produk kita, Pak. Kalau sekarang kita fokus sama pemasaran percuma, karena yang kita sekarang itu tadi kan, saya sudah jelaskan. Sekarang yang dibutuhkan bagaimana cara baru konsumen, itu perilaku konsumen sekarang ini bukan hanya want, tapi need. Dia akan beli karena dia butuh banget. Maka hari itu kita fokus pada produk kita. Bagaimana caranya produk kita itu punya keunikan. Jangan kita beriklan terus, jangan pemasaran terus, tapi fokus pada produk, keunikan produk. Apa yang menjadi peluang. Nah, tadi sudah saya jelaskan tadi ya, cara adaptasi ada mengamankan cash flow dengan mengurangi beban operasional.
Ya kalau misalnya karyawan kita yang kerjanya nggak efektif ya mau nggak mau kita harus treatment dia. Ya nyuwun sewu bro, sampean saatnya di rumah kalau mau bisnis bareng sama aku yo, ayo. Tapi kayaknya sampean ojo di kapalku yo gitu. Jangan di kapalku koyo aku iki misal segitulah kurang lebih. Lalu akrab dengan komunitas. Nah sekarang gini kan kita bangun komunitas ini. Insya Allah saya punya impian secepatnya saya akan bikin koperasi di Tuban. Saya ingin membuat koperasi di Tuban untuk memfasilitasi petani, nelayan, insya Allah, karena saya punya akses untuk ke deputi koperasi di Kementerian Koperasi, bahkan juga untuk dana-dana hibah, barangkali kita bisa bantu nelayan dan petani, dan kita bisa membantu teman-teman kita yang pengen punya bisnis. Lalu optimis dan solid terhadap semua stakeholder. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan stakeholder kita. Bisa jadi saya sering itu saya sama klien saya berpartner bisnis itu sering. Bagaimana caranya kita main bareng sama dia, bagaimana kita membuat new business. Jadi memang bisnis itu harus punya inovatif, kreatif, dan integrity. Nah, mungkin seperti itu Pak Rudi. Orang lain, ini dari Mbak Dian ya, apa nggak menyalahi hak cipta kalau branding punya orang lain? Seperti itu. Silakan Pak Arda. Saya rasa kita harus izin dulu. Kita tergantung, biasanya kan kita ada reseller ya. Tetap kita harus punya attitude, berbisnis itu harus punya attitude. Nggak boleh selonong boy. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kalau biasanya kita mau jadi reseller, kita perjanjian dulu sama yang punya barang. Bu, Pak, barangmu tak jualin ya, tapi aku pakai brandku sendiri, boleh nggak? Kalau boleh, ya ayo jalankan. Kalau nggak, aku cari supplier baru. Kan seperti itu. Jadi saya rasa apapun yang terjadi, kita nggak boleh nyolong sih. Jadi kita harus izin dulu sama yang punya. Kita nggak boleh. Itu yang disebut integritas. Bisnis harus punya tadi. Bagi saya, bisnis adalah dakwah. Bagi saya, bisnis adalah dakwah. Bagaimana kita bisa menunjukkan rasa hormat kita kepada orang, kejujuran, ketulusan, dan kesopanan kita. Bagi saya tidak menganjurkan untuk mencuri-curi borongnya orang, kita branding sendiri. Kita izin. Lebih baik izin, aman daripada enggak. Seperti itu. Baik, berarti harus izin. Dan selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Tanto. Bagaimana caranya get attention dari pemerintah? Ya. Ya, Pak Arda. Jadi ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Tanto. Menanyakan gimana sih caranya mendapatkan attention atau get attention dari pemerintah dan sekaligus mendapatkan stimulusnya. Seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Arda. Saya rasa kalau untuk mendapatkan perhatian pemerintah dalam bisnis ini, memang semua kita berharap untuk pemerintah memperhatikan kita. Tapi kalau kita jadi entrepreneurship itu artinya adalah kemandirian. Justru seharusnya kita mandiri tanpa bergantung dengan siapapun. Justru kita sebagai seorang pebisnis itu kita sebenarnya menyumbang ke pemerintah sebenarnya. Bukan kita yang mengharapkan bantuan pemerintah sebenarnya, Pak. Menurut saya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan attention dengan pemerintah, mungkin cara-cara yang bisa kita lakukan, mungkin dana-dana hibah, itu diberlakukan untuk pebisnis UMKM, UKM bawah. Tapi kalau saya rasa bagi pemerintah, kalau kita mau mendapatkan pemerintah itu nanti urusannya agak sensitif kalau dibahas di sini, agak politis. Tapi saya rasa justru kita bagaimana bisa memberdayakan kemampuan. Jadi bisnis itu memang bagaimana cara kita untuk membangun inovasi dan menemukan cara-cara baru dalam memberdayakan segala macam hal. Dan tujuan utama memang kita membangun negara sebenarnya. Ya nyuwun sewu, pemerintah kalau nggak ada para pebisnis ya nggak ada pajak untuk dibuat bangun negara ini, Pak. Ya, justru kita harus membantu pemerintah. Ya mungkin jawabannya seperti itu, nyuwun sewu ya. Tambahan dari Bapak Tanto, ini untuk UMKM di daerah saya, Mas. Gitu. Nah, kalau untuk UMKM di daerah, caranya untuk get attention ya kita harus membuat sebuah kayak yang saya lakukan di perusahaan saya. Saya membuat sebuah pemberdayaan untuk UKM Center atau bisnis inkubator. Kita bisa bikin bisnis inkubator. Misalnya kita bisa bagaimana membuat pelatihan-pelatihan. Yaitu tadi, dari
dari apa bisnis model yang tadi ya, dari yang semula bisnis model yang semula ini, dari bisnis model yang semula apa namanya loyalty, intermediary menjadi ekosistem. Nah, caranya kita membuat sebuah sentra bagaimana pemberdayaan UKM atau startup di daerah kita. Setelah itu kita invite triple helix, akademisi, businessman, community, and government. Dari situ kita bisa mendapatkan kerjasama dan bantuan dari pemerintah dan segala macam. Ini yang pernah saya lakukan. Saya alhamdulillah ini saya sedang bekerja sama Bank BNI Syariah untuk melakukan restrukturisasi pendanaan bagi UMKM dengan pendanaan dana KUR lewat perusahaan saya. Jadi saya punya UKM Center, saya punya 1.000 anggota lebih, tapi yang aktif itu sekitar 300-an. Jadi saya melakukan training itu ke daerah-daerah untuk benar-benar membantu teman-teman UMKM, mulai produknya yang nggak ada brandnya, produknya nggak ada halal, nggak ada PRT, nggak ada HACCP, Hazard Analysis Critical Center Point, sampai mempunyai itu, sampai alhamdulillah ada yang saya bantu untuk pameran di luar negeri untuk bisnis. Terakhir saya pameran di Antwerp, Belgia. Seperti itu, Pak. Panggil Tamti aja ya. Oh, iya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran, Pak Arda, barakallah atas ilmunya. Dan semoga menjadi amal jariah buat jenengan. Amin. Amin, amin. Salam. Amin, ya amin. Saya sebagai distributor snack. Snack di Sang Dewa, Dewa Eka Prayoga, dan Mas Sabtuari. Jalu Sugih. Ya. Nah, ini secara otomatis distributor punya agen dan reseller. Yang masih bingung untuk jaga semangat teamwork secara online, kan jenengan bilang di strategi ke-6 itu menunjukkan integritas kita sebagai leader. Ya. Nah, itu masih ada yang masih bingung, ada yang kalau di grup itu diem-diem baik, tapi kalau di PM itu curcol terus. Cuman maksudnya pengennya itu di grup itu juga full gitu loh. Jadi biar positive vibes-nya keikut semua, ke semua lini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara otomatis reseller itu produknya kan sama seperti distributor ataupun reseller yang lain. Secara otomatis harus datangkan traffic. Nah, datangkan traffic itu kan harus ada di kolam-kolam, entah itu di FB, entah itu di IG. Kalau FG, oke, kita kan mainnya copywriting. Tapi kalau di IG itu pakai desainnya desain grafis banget, pakai picture. Jadi untuk bikin seperti itu terlalu lama. Soalnya saya jujur saya bekerja sendiri, entah itu bekerja sendiri. Gitu. Jadi contoh-contoh konten di IG itu carousel kayak gitu masih angel banget, suwi banget. Jadi pengennya tanyanya gimana datangkan traffic tapi nggak perlu yang membutuhkan waktu yang banyak selain di FB. Kalau FB kan kita aslinya kan ngumpulin database untuk memasukkan ke WA, ke database WA saya. Cuman karena saya masih bangun personal branding, jadinya produk lama banget untuk datangkan trafficnya dari FB. Yang secara cepat lewat apa, Pak Arda?
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Silakan Pak Arda. Pertanyaan yang pertama. Kenapa nggak bikin produk sendiri? Kan kalau kita punya produk sendiri kan lebih enak kita untuk menjalankan sesuai dengan cara kita. Tapi kalau memang ada kerjasama itu nggak masalah. Bisnis-bisnis seperti nyuwun sewu, bisnis-bisnis seperti keripik, snack, bubble, Milo, dalgona, itu bisnis itu saya sebut teori bubble. Saya mempunyai teori bubble itu yang kemarin saya jurnalkan. Saya jurnalkan ke jurnal internasional itu teori bubble. Jadi bisnis-bisnis itu akhirnya banyak yang akan niru-niru. Akhirnya nanti kalau udah banyak ya meletus, kalau udah meletus hilang gitu aja. Seperti kayak bisnis yang tanpa underestimate bisnis orang lain, bisnis Pak Eka Prayoga dan sebagainya. Jadi bisnis seperti itu memang bisnis yang membutuhkan bagaimana selalu tren apa yang selalu jadi kekinian, apa yang jadi terkini kita harus selalu mengikutin. Jadi kita sedikit pun nggak bisa lepas dari yang namanya dengan kekinian karena semua produknya keripik itu sama. Raffi Ahmad juga bikin, segala macam bikin. Kekuatannya memang di komunitas dan di di komunitas dan juga di jejaring. Nah, maksud saya kalau kita memang mau bikin bisnis itu memang jadi entrepreneur itu tidak mudah untuk menyatukan persepsi komunikasi antar karyawan. Saya pun juga mengalami hal yang sama. Saya memberlakukan SOP bagi karyawan saya mempunyai sebuah KPI untuk mengukur bagaimana karyawan saya bisa bekerja sesuai dengan role atau job desk-nya dia. Nah, kalau memang karyawan ini nggak potensial, terus dia nggak responsif, ya mau nggak mau kita harus treatment dia, kasih kesempatan. Apakah masih mau gabung di tim saya? Kalau nggak, karena kita butuh kecepatan, karena komunikasi jangan sampai di satu pihak aja. Kalau misalnya mereka tidak mau berubah ya, udah tinggal aja cari rekrutmen yang baru. Ya kita harus bisa mentreatment mereka. Bagaimana caranya kita memberikan dengan cara-cara yang baik, caranya tolong komunikasi kalau ini segera direspon karena ini berkaitan dengan segala macam. Nah, itu nanti itu adalah challenge bagi seorang entrepreneur mengatur tim. Yang kedua, yang masalah Ada mungkin ini agak terputus. Arda, halo? Ya, halo Mas Arda. Ya, halo. Iya. Tadi Gimana? putus Mas Arda. Jadi silakan. Untuk pertanyaan yang kedua ya dari Mbak Tanti, silakan. Untuk masalah pemasaran lewat internet itu kita nggak bisa hanya pakai satu channel. Makanya tadi saya sebutkan strategi kedua, omni-channel marketing. Kita pakai all channel. Saya tadi cerita masalah saya punya klien saya adalah tour travel. Akhirnya yang semula dia buat flyer, tapi dia memposisikan, makanya kita harus punya positioning. Kalau dalam dunia marketing, meskipun saya bukan orang marketing, tapi saya akhirnya mempelajari itu, kita harus posisi kita mau main snack yang seperti apa? Snack yang murah, snack yang mahal, snack yang seperti apa? Kalau kita sudah pakai positioning, baru kita pilih channel yang tepat. Kalau kita berbicara online itu luas. Kita nggak bisa pakai Facebook, pakai Instagram, itu nggak bisa hanya dengan channel itu kita bisa menang. Karena tujuannya, tergantung tujuannya. Kita mau hard selling atau soft selling. Kalau hard selling, kita jangan pakai Facebook atau pakai Instagram. Pakailah kita tools-tools yang lain, pakai search engine, atau kita bisa pakai community, atau word of mouth. Tapi kalau kita tujuannya branding, ya memang kalau kita berbicara branding, pakailah Instagram dan Facebook. Kalau udah ada gambar, itu branding pasti. Kita nggak bisa untuk membuat itu sebagai jualan. Tapi ingat satu lagi, nyuwun sewu, satu lagi yang paling penting adalah bagaimana antara serangan. Kalau kita kan berbicara tentara, ada darat, udara, laut, polisi. Kalau internet itu serangan udara, angkatan udara. Dulu saya nostalgia pengen jadi itu, nggak jadi. Kalau internet itu angkatan udara, apapun dia yang angkat telepon, sudah kita pakai iklan Facebook, ternyata pas diangkat balasnya malas-malesan, ya nggak akan terjadi jualan. Jadi kita memang harus pastikan semuanya itu tim kita harus solid. Makanya ini kalau memang timnya nggak mau gabung, daripada bikin rusuh,
treatment aja, ya sudah nyuwun sewu jenengan nyingkir dulu ya, nanti kita kasih modal atau apa. Nah, itu terserah kita. Mungkin itu nanti kalau kita mau bahas lebih lanjut, kita bisa bikin season-season berikutnya, pelatihan atau apa bisa kita bikin season berikutnya. Itu lebih detail. Itu Untuk meningkatkan treatnya, Traffic. atau mungkin promosi jualannya, trafficnya, ini kalau pakai apa tadi, Facebook atau Instagram ya, ini kesulitan Mbak yang Tamti kayak lain. gitu maksudnya, atau gimana? Bisa pakai Apa yang TikTok juga ditanyakan? sekarang bisa tuh, Mbak. Hah? TikTok. Jadi salah satu strategi bisnis Pakai juga ya TikTok juga bisa. untuk TikTok itu sendiri ya. Pakai TikTok. Nah, banyak sekarang. Makanya manfaatkan yang positif di sosial media. Sekarang saya udah hampir 2 tahun nggak mainan sosial media karena ada sesuatu hal karena mata-mata intelijen dan digital. Itu karena saya juga salah satu tim kampanye soalnya. Jadi saya bahaya. Jadi saya nggak mainan itu. Jadi saya memang salah satu tim cyber di Indonesia. Begitu. Iya, baik seperti itu. Oke, bagaimana Mbak Tamti? Sudah oke? Baik, tuh. Begitu. Iya. Berarti, menurut Dr. Arda, apakah usaha peternakan sapi cukup menjanjikan? Dan mungkinkah Anda membiayainya? Iya, silakan. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Dian, teman saya dari SMP ini. Salam sehat selalu dan sukses ya. Saya rasa semua bisnis itu sangat menjanjikan, Mbak. Tergantung bagaimana caranya kita pintar menangkap opportunity untuk memasarkan produk kita. Kebetulan saya tahun lalu saya mainan ternak sapi. Jadi sedikit banyak alhamdulillah saya punya basic dan punya pengetahuan untuk berternak sapi. Saya punya ranch, punya peternakan di Bogor, di Gunung Putri. Tahun lalu saya main karena untuk menyambut Idul Adha. Nah, saya biasanya ngambil sapi itu ngambil di Kupang. Saya pakai tol laut. Saya kirim pakai tol laut. Di sana saya ngambil yang masih bibit, yang masih anakan itu. Jadi saya apal banget tuh jenis-jenis sapi. Ada jenis sapi Kupang, sapi Bali, sapi peranakan Onggol, sapi Simental, sapi Brahman, sapi Holstein. Nah, saya rasa semua bisnis peternakan sapi sangat berguna dan sangat bermanfaat, sangat punya opportunity. Tinggal bagaimana cara kita untuk pintar-pintar mencari opportunity itu. Kalau mau bekerja sama, monggo saja. Karena memang ini kan 2 bulan lagi kita sudah Lebaran Idul Adha. Saya sementara ini dapat suplai sapi memang di Kupang. Tapi kalau memang harga dari Tuban ditaruh ke Jakarta lebih murah, karena saya gini, kalau saya lewat jalan darat itu saya riskan, sapi bisa stres nyampe Jakarta. Saya biasa pakai tol laut. Kalau tol laut itu saya pakai kapal, sapi nyampe Jakarta, paling satu sapinya itu saya kena 1,2 sampai 1,5 juta per satu ekor. Nah, itu saya sedang membuat teknologinya juga, iseng-iseng buat teknologi untuk AI, Artificial Intelligence, bagaimana untuk membuat sapi ini kan nggak mudah untuk ternak sapi ini. Bagaimana memastikan setiap hari sapi ini harus tambah berat badannya. Kalau nggak tambah berat, berarti sapi ini bermasalah. Nah, sapi yang normal itu harus berat badannya harus nambah 1 sampai 1,2 kilo per hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau bahas lagi, monggo kita bisa bikin season-season berikutnya. Baik, seperti itu. Baik ya, Mas Arda dimudahkan. Amin. Iya, dan menjadi berkah untuk kita semuanya. Dan selanjutnya pertanyaan saya akan serahkan kepada Mas Syirot. Silakan Mas Syirot. Pak Roket Maura dicuekin terus. Oke, makasih. Wah, ini suhu saya nih. Ya, aku tanya simpel-simpel di pertanyaan itu. Jadi gini, dari beberapa 4 perusahaan ini sampean, sing bisnis main bisnisnya sampean ku opo? Dari 4 sing paling cuan iku opo? Mesti kita pengen tahu lah, mesti dari 4 perusahaan sampean yang paling membuat sampean jadi, atau main bisnis, core bisnisnya sampean yang di mana yang untuk mengawali jadi cabang sebuahnya itu. Yang pertama. Yang kedua, ini lebih ke tips deh. Ya kan sampai tadi bilang banyak jatuh bangun usaha. Ini sering tak tanyain ke teman-teman bisnis saya juga nih. Jadi pertanyaan saya, kalau sampean tadi ada yang gagal, bisa tolong dibantu, maksudnya kita di-sharing kenapa kegagalan dalam bisnis. Bisnis itu masalahnya di mana, internal, eksternal. Jadi teman-teman yang memulai bisnis itu juga tahu, oh nanti
bisa belajar dari kesalahan-kesalahan dari yang kegagalannya sampai. Jadi kita memetik ilmu dari bisnisnya sampean. Bukan maksudnya apa, kan kita sharing nih, pengennya biar sampean ya apa berbagi ke kita. Saya juga mau belajar juga, intinya biar kan rata-rata kan nama pebisnis kan ada jatuh bangun, gagal naik bangkit, gagal bangkit. Jadi intinya sampean gagalnya di mana, pas itu ada yang salah di internal atau eksternalnya sampean, terus solusi atau saran apa untuk kita biar enggak seperti sampean. Yang ketiga ini lebih konkret, maksudnya ke teman-teman sih, atau tadi kan sama betul pertanyaan sama Mas Hasan. Jadi sampean tadi kan membina 300-an UMKM. Maksud saya kan biasanya kan ya kalau ada waktu, mungkin lain waktu, lain kesempatan, sampean share semuanya itu, atau beberapa dari yang mungkin potensial yang bisa dibuka cabang atau dibuka kayak Artanti itu kan, siapa tahu dari beberapa mereka yang membutuhkan modal, kan ada Ismail yang siap dananya, yang gelontorkan dana, Pak Maramis dan teman-teman yang lain kan punya dana banyak. Ya siapa tahu dari beberapa UMKM yang sampean bina yang benar-benar sampean lihat potensial, ini dijual di Tuban. Kan teman-teman kita, saya kan punya agenda sama Didi itu kan mutual benefit buat teman-teman kita. Siapa tahu dari beberapa UMKM yang sampean bina bisa dikolaborasikan dengan angkatan kita. Jadi mereka bantu reseller atau ya apa atau gimana, kan bisa nanti ini next acara sih sebetulnya, lebih ke arah yang benefit dari teman-teman juga sih. Itu aja sih pertanyaan saya. Ada 3, Bro. Thank you. Oke, terima kasih. Silakan Pak Arda. Oke, terima gaji Pak Sirot, terima gaji. Gaji Pak Sirot, terima gaji. Ini teman HIPMI juga ini, tapi saya udah nggak aktif di HIPMI. Saya nyebrang aja dulu. Saya nyebrang di Kadin dan di Japnas. Baik, terima kasih Mas Terun pertanyaannya. Apa core bisnis saya? Yang pertama, core bisnis saya teknologi, Pak. Perusahaan saya berbasis teknologi. Jadi dari awal saya mendirikan perusahaan itu, perusahaan saya berbasis teknologi. Jadi saya suka menganalisis permasalahan orang yang datang ke saya terjemahkan dalam sebuah platform atau aplikasi. Nah, itu salah satu main core bisnis saya adalah teknologi. Makanya saya suka dengan yang disebut dengan teknologi, karena technology is everything. But we must conquer with the technology. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saat saya sekedar cerita bagaimana jatuh bangun membangun bisnis. Memang alhamdulillah dulu saya pernah di Google selama 4 bulan, di Google Singapura. Jadi dari situ saya belajar banyak bisnis, belajar banyak opportunity, bagaimana caranya saya bisa membangun sebuah bisnis. Nah, kalau bisa dibilang pertama kali kendala yang paling sulit dalam bisnis adalah membangun sebuah tim, Pak. Membangun sebuah tim, membangun partner, membuat partner itu susah. Selama saya bisnis, saya nggak pernah sendiri. Sampai saat ini saya punya tiga partner, 2 partner ya, bertiga kita. Itu saya udah sering pecah kongsi, sering selek, segala macam. Sampai alhamdulillah sekarang menemukan partner-partner yang sejalan. Jadi memang kendala saya adalah berpartner dengan orang yang baik, itu nggak mudah. Tapi percayalah, jika niat kita, saya kembali lagi, saya berbicara, ketika mindset saya adalah bisnis is dakwah, saya akhirnya alhamdulillah menemukan partner-partner yang cocok sampai sekarang, dan alhamdulillah sekarang kita running. Mindset saya berbisnis adalah kita tidak cuma ngomongin cuan, tapi bagaimana caranya kita membagi dan mengurangi apa yang kita dapat, bukan tambah-tambahan kali-kalian. Yang kita kejar bukan cuma sekedar materi. Karena alhamdulillah nyun sewu, materi yang saya impikan dulu di desa, di kampung, ketika saya jadi berbisnis, itu saya udah pernah mendapatkannya. Tapi terkadang ketika bisnis saya ada sesuatu, itu akhirnya saya jual segala macam. Jadi pebisnis itu memang nyali, dan kadang kita jangan gengsi sih, jangan gengsi. Jadi terkadang kita harus kembali pada mindset dan filosofi itu. Nah,
Lalu yang ketiga, apakah ada partner bisnis untuk UMKM? Saya rasa banyak sekali UMKM yang bisa kita berpartner. Cuman nanti mungkin kita bisa konkretkan, kalau memang kita mau bikin grup yang spesialis mentorin UMKM, membuat sebuah UKM Center atau Business Startup Center. Karena alhamdulillah, ya nyuwun sewu, saya alhamdulillah di Jakarta ini, saya punya networking yang lumayan. Kalau kita mau, saya tuh dijuluki teman-teman penjahit, Pak. Saya menjahit berbagai macam hal, Pak. Jadi saya makanya Palu Gada Simatupang tadi. Apa yang lu cari, gua ada, siang malam tunggu panggilan. Jadi saya itu dikenal penjahit. Kalau memang saya bisa menggabungkan teman-teman, ada yang punya bisnis, ada yang punya modal, ada yang punya network, kita gabungkan jadi satu. Karena untuk membangun bisnis itu dibutuhkan 3 orang ini. Itu yang disebut dengan hacker, hipster, hustler. Nah, hacker itu kalau di startup itu teknologi, hustler itu yang bagian desain-desain, hipster itu yang suka ketemu klien. Kalau ketemu 3 orang ini, karena bisnis nggak boleh sendiri, nggak bisa sendiri. 3 orang kita harus cari partner ini. Kalau ini cocok, baru kita bisa jalankan itu. Mungkin itu. Terima kasih. Iya. Baik, bagaimana Bapak Mauludin Syirot? Sebetulnya kalau tadi yang maksudnya yang saya belum dapat yang yang jatuh bangun tadi. Jadi sampean kendala tim internal jadi. Kalau eksternalnya nggak ada ya pengaruh dari masalah yang mesti yang gagal. Banyak, kenal. Dari bisnis sampean yang gagal itu ada kayak faktor eksternal nggak kebayar kayak apalah, atau kan rata-rata kalau sampean kan bisnis kan tadi katanya dari beberapa banyak usaha yang sampean lakukan kan ada jatuh bangun tuh, ada yang misalnya kayak apa tadi, apa ikan atau apa tadi, apa peternakan lah tadi, itu kenapa misalnya kan mesti kita biar belajar tadi kan siapa Mbak Vira atau siapa itu tanya, mesti kan kita intinya pengen belajar lah, intinya apa yang biasanya terkendali potensial ya, biasanya kalau misalnya kalau saya sama Tia kan bergerak di bidang jasa kontraktor, jadi kan rata-rata kalau kita main project nggak kebayar atau pending kebayarnya, jadi kan agak perputaran cash flow-nya berpengaruh pada ekonominya kita, jadi bisa bangkrut atau gimana dah. Mesti kalau sampean kan kalau di IT atau di segi mana, mestinya intinya sampean untuk sharing ke teman-teman apa yang tips mana yang paling kamu nanti jangan kayak gini biar kita bisa petik dari kegagalannya sampean itu. Ya, oke, terima kasih. Jadi memang faktor bisnis itu banyak, Pak. Ada eksternal internal, makanya kita selalu berbicara klasik lah, teori klasik itu ada SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Kalau bagi saya, pertama kali yang harus kita lakukan memang mencari partner yang tepat. Berpartner itu memang salah satu hal yang paling penting. Baru setelah itu kedua, punya produk. Kalau kita punya produk yang baik, yang kuat, itu saya yakin itu nggak bisa dikalahkan, Pak. Makanya kita harus fokus pada produk. Makanya itu kita harus memvalidasi. Istilah startup itu memvalidasi produk. Validation your product and services. Memvalidasi. Saya juga pernah punya bisnis barang dan jasa. Ya, nagih duit itu susah, Pak. Saya juga pernah perusahaan-perusahaan besar utang sama saya sampai detik ini nggak bisa ditagih juga susah. Mau main di meja hijau udah habis duluan karena bisnisnya nggak triliunan. Kalau bisnisnya triliunan, saya sewa pengacara masih nutupin untuk berkasus. Tapi kalau bisnisnya di bawah 10M ya habis sendiri uang kita untuk nyewa perkara berapa. Sekarang kita konsultasi ke pengacara aja 1 jam itu 300 juta. Kita kalau mau berkasus ya nggak bisa. Jadi kalau saya saran, memang panjang cerita saya untuk membangun bisnis itu, nggak mudah memang. Tapi kalau saya mau sedikit tip dan trik, bangunlah sebuah produk yang kuat. Kalau kita punya produk yang kuat, pasti kita sudah bisa mempertimbangkan kapan produk ini bisa bertahan dan kapan bisa menyerang. Kalau kita nggak punya produk, ya rata-rata saya produk sapi ya. Saya sapi kan bukan punya saya sendiri, jadi saya kan cuma trading aja. Itu makanya bisa gagal. Tapi kalau misalnya saya fokus di produk, karena ya memang saya terkendala dengan ya alasan klasik modal. Tapi apakah dengan saya nggak punya modal nggak bisa bisnis? Ya nggak juga. Kita modal dengkul. Ya apapun saya jadiin bisnis. Tapi kalau kita mau fokusin, itu kan saya cuma sekedar diversify bisnis aja. Tapi core bisnis saya tetap teknologi. Ya, alhamdulillah ini satu teknologi saya untuk gurumerdeka.id. Ini kan insya Allah
tujuannya adalah untuk memberdayakan. Ya, halo, suaranya terputus. Halo? Ya, halo, sudah nyambung lagi, silakan. Ya, jadi produk sih, kembali ke produk Pak. Produk kita harus punya unique selling, harus punya value proposition, harus punya unique selling position, harus ada utility. Kalau nggak punya produk yang bagus, kita nggak akan bisa bertahan dalam bisnis Pak. Itu banyak lah yang seperti itu. Itu kurang lebih ya. Nanti boleh kita discuss lebih lanjut masalah dari awal saya bangun bisnis. Ini karena kita bicarain strategi. Kalau membicarakan tentang perjalanan bangun bisnis ini ada session lagi kayaknya. Kalau ini kan saya bahas strategi ya, jadi saya nggak membahas secara detail bagaimana perjalanan bangun bisnis. Sampai saya jadi gembel di mana-mana. Sampai saya di Paris itu saya gembel Pak, karena saya nggak ada uang di sana, teman modal nekat ikut bisnis matching, bisnis forum awal-awalnya seperti itu. Nah itu mungkin dari saya. Iya. Boleh kita diskusikan lagi. Iya, luar biasa. Berarti ini butuh waktu yang panjang ya, bisa 1 hari 1 malam nih untuk menceritakan flashback lagi. Ya, makasih Pak Arda. Mas Syirot gimana? Sip, makasih. Dan ini sebelum saya tutup bisnis matching-nya ya, bisnis matching nama timnya UMKM sama pemodal besar seperti Ismail dan Maramis itu. Iya, amin. Dan atau masukan tambahan? Tadi saya udah catatan penutup, tapi berdasarkan pemikiran dan pertanyaan dari teman-teman, saya punya punchline ibaratnya, penutup ya. Iya, silakan. Bagaimana cara bisnis kita bisa stand in the crowd? Bahasa opo ikakuyuraro. Bagaimana caranya menjadikan usaha stand in the crowd? Artinya bagaimana kita bisa memberikan bagaimana bisa bertahan strategi survival ini. Yang pertama, kita harus memposisikan diri kita sebagai konsumen. Jangan juga jadi produsen aja. Jadi itu tadi yang saya sebut prosumer, produsen and consumer. Yang pertama, jadilah kita seperti konsumen juga sebelum bikin bisnis. Yang kedua, bentuk komunitas dan ekosistem atau jejaring. Bentuk komunitas kalau mau bertahan survival. Yang ketiga, pilih tempat di mana yang menurut Anda, menurut teman-teman cocok untuk berbisnis. Channel apa yang paling cocok? Tidak harus sosial media. Apapun bisa dilakukan. Bisa bisnis dimanapun. Jadi itu 3 hal yang bisa kita lakukan kalau mau bertahan. 1, jadikan kita kalau mau bisnis, jadilah kita seperti konsumen juga. Yang kedua, bentuk komunitas atau ekosistem. Yang ketiga, pilih channel yang paling cocok untuk karakteristik bisnis kita. Mungkin itu, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan tidak lupa kita doain juga para guru-guru kita, para guru-guru orang tua kita, guru-guru, lalu para korban COVID, agar semuanya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doain bersama-sama agar mereka bisa husnul khotimah dan amal-amal dari guru-guru kita, dosen kita, orang tua kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Silakan. Baik, terima kasih Bu Host. Teman-teman terima kasih. Salam hormat, semangat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Iya, semangat. Semoga sukses semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Semoga materi malam hari ini bisa membawa berkah untuk kita semuanya, dan juga pahalanya kembali lagi ke Pak Dr. Arda Reksa. Aduh, terima kasih banyak.